warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala nabiyyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bifutuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian ba'da subuh Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama mendengarkan pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana mungkin saudara-saudara kita, jiran tetangga kita sibuk untuk berjalan-jalan, rekreasi karena hari libur, hari Minggu, tetapi dalam waktu itu kita masih menyempatkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu ini, terutama di waktu subuh. Itu merupakan suatu nilai plus yang Allah berikan karena ada keimanan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung itu semua sebagai amal jariah bagi diri kita, sebagai bekal untuk menghadap Allah nantinya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini kelak mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Rasul yang senantiasa kita rindukan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya mulut orang. Karena kita hidup di dunia ini makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang banyak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan nama Luqman itu sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-31. Jumlah ayatnya itu adalah 34 ayat, dan di antara 114 surah itu ada salah satunya namanya surah Luqman. Inilah yang akan menjadi materi kita pada subuh ini yang sudah tertera di teras masjid kita ini, yaitu mengambil mutiara hikmah daripada
mutiara Luqman sebagai pedoman dalam hidup kita ini. Kata Luqman itu dirujuk terbanyak, paling tidak kata Luqman itu ada 2 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Luqman itu siapa sebenarnya? Kenapa diabadikan Allah di dalam Al-Quran namanya? Karena begini, Luqman itu kata-katanya itu mengandung hikmah. Kalau kita kebanyakan kan bukan hikmah, tetapi malah kebanyakan komentar kepada orang. Misalkan nengok pengantin laki-lakinya ganteng, pengantin perempuannya hancur kali, udah komentar tuh, apa itu, para undangan itu. Tengok pengantin perempuannya cantik luar biasa, begitu pengantin laki-lakinya hancur, na'udzubillah. Azab kali lah bagi kakak tuh, ya ilaha illallah. Perempuannya cantik luar biasa, laki hancur betul. Padahal yang menikah itu belum tentu bahwa lakinya itu dianggap hancur kali. Cuman mata kita saja yang memandang. Komentar ustadz juga sering kayak gitu kan. Ustadznya kecepatan kali datang, kayak ginilah. Ustadz nggak ada jadwal, cepat kali dia datang. Komentar juga salah juga. Ustadznya lambat kali datang, sementang banyak jadwal, sombong. Macam dia aja mau ditunggu, macam nggak ada lagi orang lain. Oh, sombong kali gaya. Udah, kena komentar juga. Ustadznya cepat kali ceramah, udah datang lambat. Sekali datang cepat pula ceramahnya, kena komentar lagi. Lambat kali juga ceramahnya, kena komentar juga. Waktu Ustadz, waktu mau masak lagi nih, belum lagi selesai semuanya. Mikir Ustadz, mikir katanya pula. Bukan muncung Ustadz aja mau didengar katanya juga lagi. Semua salah. Komentar orang. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya komentar orang. Tapi Luqman, mutiara kata-katanya itu mengandung hikmah di dalamnya. 2 kali dalam Al-Quran itu, Pak. Saya mau jelaskan dulu siapakah Luqman itu. Menurut pendapat Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitabnya Nuruz Zalam, bahwa jumlah nabi itu, Pak, 124.000 dan jumlah rasul itu 313. Jadi di antara itu maka ada ulama yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi. Begitu juga Raja Zulkarnain, begitu juga Imran yang terdapat di dalam Quran surah Ali Imran, keluarga Imran. Jadi ada yang mengatakan itu nabi. Wallahu alam apakah Luqman itu seorang nabi atau tidak. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi. Tapi Luqman itu adalah ahli hikmah. Karena tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang nabi. Tapi kita nggak tahu mana yang betul ini. Tapi kita mengikut kepada jumhur ulama bahwa Luqman itu adalah seorang ahli hikmah. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Luqman itu pernah sampai hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud diutus oleh Allah menjadi nabi, maka Luqman berhenti dalam fatwa-fatwanya. Tidak mau lagi berfatwa karena Nabi Daud sudah ada. Lantas kalau kita melihat begitu mulianya Luqman, Luqman itu lantas dari mana asalnya? Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa nama lengkap Luqman itu adalah Luqman bin Anqa bin Sadun, dan nama anaknya yang di dalam ayat ini itu namanya adalah Taron. Hal itu juga dirujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Dzar. Oleh karena itu, Luqman itu dari Sudan. Sudan itu, Pak, berdekatan dengan benua Afrika.
Jadi kalau orang-orang Afrika itu kan jenis kulitnya cuma dua aja itu Pak. Yang pertama hitam, yang kedua hitam kali. Nah, jadi Luqman itu dalam riwayat kulitnya itu hitam legam. Hitam kali yang kedua dia. Kalau yang ceramah kan hitam-hitam manis dia gitu kira-kira ya. Dah, jadi Luqman itu berkulit hitam, berbadan pendek dan hidungnya tidak mancung, pesek. Jadi kalau kita menilai kayak mana lah bentuk Luqman tuh ya, kira-kira terbayang lah Bapak dan Ibu. Saya juga nggak bisa gambarkan kali, tapi paling tidak kira-kira seperti itulah. Hitam, pendek sekali, dan Luqman itu hidungnya pesek. Kira-kira ganteng apa jelek ini? Jadi orang yang seperti itu namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Makanya jangan sepele kali Pak sama orang-orang hitam ini. Ya, Bilal bin Rabah itu dijamin Rasul masuk ke dalam surga. Hitam, orang yang pertama sekali mengumandangkan azan. Luqman diabadikan Allah dalam Al-Quran. Awak kadang yang merasa sok ganteng ini, satu ayat pun gak ada yang menceritakan nama kita dalam Al-Quran. Sombong sekali kita dalam hidup ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman itu dari Sudan. Ya. Lantas apa yang dikatakan oleh Luqman itu? Kita melihat dalam hal ini kita fokus kepada Quran surah Luqman ayat ke-17. Tadi sudah saya bacakan. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, kata Luqman. Wahai anakku, dirikanlah solat. Luqman itu mengajak kepada anaknya untuk mendirikan solat. Padahal Luqman ini Pak, lahir sebelum Rasulullah ada. Ternyata solat itu sudah ada sebelum Rasulullah itu ada. Jadi jangan Bapak dan Ibu beranggapan bahwa pertama sekali Rasulullah itu menerima perintah solat itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu betul sejarahnya. Tapi bukan itu pertama sekali dilaksanakan solat di bumi ini. Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Syarah Lisaratis Shalah. Bahwasanya yang pertama sekali melaksanakan solat itu adalah Nabi Adam alaihi salam, solat subuh. Jadi Nabi Adam itu Pak, ketika diturunkan oleh Allah dari surga itu, turun ke bumi, maka sujud dia itu sebagai syukurnya kepada Allah, dia laksanakan yang pertama sujudnya itu karena sudah terbit matahari, dari gelap menjadi terang, dia sujud. Yang kedua, dari terang itu menjadi terang benderang, yaitu waktu siang. Makanya dia sujud 2 kali, 2 rakaat. Itu waktu subuh. Kemudian yang kedua, salat zuhur. Salat zuhur itu dilaksanakan pertama sekali oleh Nabi Ibrahim. Karena telah berhasil melepaskan yang namanya dari ujian Allah, tebusan dari Allah itu yang disebut dengan Ismail alaihi salam diganti Allah dengan seekor kibas. Itu waktu zuhur. Dan Nabi Ibrahim itu melaksanakan sholat zuhur sujud 4 rakaat sebagai bentuk rasa syukur, diganti Allah tebusan itu. Ismail diganti dengan seekor kibas. Sholat asar itu pertama sekali dilaksanakan oleh Nabi Yunus alaihi salam karena berhasil keluar daripada perut ikan itu karena bersyukur kepada Allah, dan itu terjadi di waktu asar, dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan itu, dan Nabi Yunus melaksanakan sholat asar. Sholat maghrib itu pertama sekali dilaksanakan oleh Nabi Isa karena Allah mengeluarkan Isa dari kebodohan bangsa-bangsanya, umat-umatnya, yaitu pada saat waktu maghrib dikeluarkan oleh Allah dari bumi ini. Kemudian sholat isya itu pertama sekali dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam karena
berulang-ulang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari kegelisahan negeri Madian, di mana Nabi Musa waktu itu tersesat di negeri Madian, galau gundah gulana hatinya, sehingga pada saat itu minta pertolongan kepada Allah dan Allah mengeluarkan Nabi Musa alaihi salam. Dan disitulah Nabi Musa melaksanakan sujud kepada Allah dan di waktu Isya sebanyak 4 rakaat. Ngerti ya kalian yang ku bilang ini? Dah, tenang-tenang aja Bapak Ibu ya. Sudah, jangan pala tajam kali menengokku. Santai-santai aja kita. Dah. Jadi solat itu ternyata sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu. Bukan pertama sekali dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah. Lantas begitu pentingkah ibadah solat itu? Ya, bahkan tidak sah seorang ayah yang menjadi wali nikah anaknya yang ayahnya tidak solat. Coba lihat kitab fikih itu Pak. Kita jangan sepele. Jadi kalau ada ayah ustadz mau menikahkan anaknya tapi ayahnya enggak sholat, tidak sah. Kenapa? Karena syarat wali itu dan syarat menjadi saksi nikah itu adalah harus adil. Adil itu selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak pernah melakukan dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Berat itu jadi wali ataupun jadi saksi. Jangan karena bermodal jadi saksi dibayar 50.000, mau aja kita gitu kan. Jadi saksi Pak, oke, dah cair 50.000, siap lu beli jisamsu selesai kan gitu kan. Bukan itu persoalannya, tapi harus kita pertanggungjawabkan. Lantas bagaimana kalau misalkan anak saya mau nikah? Makanya wali dan saksi harus bersyahadah kembali ketika dia mau menikahkan anaknya. Dia syahadat balik. Cuman kadang kita ini terbalik kan. Yang disuruh syahadat tuh wali, saksi atau pengantin. Pengantinnya kita disuruh. Tapi sebenarnya yang disuruh bersyahadat itu adalah wali ataupun saksi. Ayo syahadat balik. Siapa jadi saksi? 2 orang. Bapak silakan syahadat Pak. Dah syahadat. Oke Bapak silakan syahadat. Dah. Siapa yang jadi wali? Ayahnya Ustaz. Oke Bapak silakan syahadat. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah bersyahadat kembali, maka murni kembali, hilang dosa-dosa kecilnya, dia kembali seperti seolah-olah baru masuk Islam. Kira-kira gitu, belum ada dosa, barulah dia menikahkan anaknya, siap itu bikinlah dosa lagi. Kira-kira gitulah gambarannya. Sudah. Tapi yang jadi persoalan sekarang, yang disuruh syahadat balik itu adalah pengantin prianya. Untuk apa itu? Dah, Soerman, dah, kamu nikah? Ya Wak. Coba syahadat. Setengah mampus dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Man. Asyhadu. Kalau dapat menantu model kayak gini Pak, hancur kali lah. Musibah itu namanya. Saya nandai gini aja, kalau enggak lulus syahadat pengantin pada saat mau menikah, berarti enggak pernah sholat, selesai. Karena syarat sholat itu, rukun sholat itu salah satunya adalah syahadat. Kalau dia enggak pernah sholat, maka dia enggak pernah bersyahadat. Ketika akad menikah, disuruh syahadat. Ulang. Asyhadu. Kau grogi apa cemana? Enggak loh, Wak. Udah jangan grogi, kita-kita aja di sini. Terakhir mamak-mamak ribut di belakang. Digawe wong. Mantannya enggak senang waktu dia nikah ini. Enggak ridho mantannya ini. Padahal memang pengantinnya yang pau. Ada pula digawe-gawe wong waktu itu kan. Enggak ada pula itu. Udah terakhir coba man pergi ambil wudhu. Dah terakhir pergilah dia ngambil wudhu ke belakang. Sekali ngambil wudhu, basah semua baju sama celana. Tengoki cemana lah kawan nih ngambil wudhu model kayak gini nih. Dah terakhir ulang lagi. Asyhadu. Ya balik lagi kayak gitu. Orang memang dia yang nggak bisa ya cemana lagi. Dah. Jadi inilah yang sebenarnya
Risau sekali kita. Nah, solat. Kalau orang yang solat, pasti syahadatnya itu lepas. Nah. Kemudian, tidak sah dan haram seseorang itu melaksanakan solat sunnah kalau qadha solatnya masih ada. Mak, jadi cemana itu Ustaz? Yang nggak ada solat sunnah, qadha solat dulu. Iya, qadha solat. Cemana ngitungnya? Banyak kali udah kayaknya meninggalkan solat ini. Dari lajang hari itu Ustaz, nggak pernah solat kayaknya aku. Hitunglah. Jadi cara menghitungnya, taruhlah misalkan kita baligh. Kita baligh itu adalah 15 tahun lah kita taruh. Usia sekarang 30, 40, hitung. Dari 15 sampai ke 30, sampai ke 40 berapa tahun? Taruh misalkan 20 tahun. 15 tahun nggak sholat gitu. Selama 15 tahun itu laksanakan qadha sholat. Caranya setelah selesai melaksanakan sholat fardu, qadha sholat. Setelah sholat subuh, qadha sholat subuh. Setelah sholat zuhur, qadha sholat zuhur. Setelah sholat asar, qadha sholat asar. Setelah sholat maghrib, qadha sholat maghrib. Setelah sholat isya, qadha sholat isya. Lakukan terus menerus bertahun-tahun Ustaz. Iya, bertahun-tahun. Sampai kapan itu? Kapan kita mengetahui bahwa sholat kita itu sudah lunas? Nanti Allah Pak yang akan kasih tanda dalam hati itu. Tenang kita menjalani kehidupan ini. Kalau Allah sudah kasih tanda itu, maka qadha sholat, hutang itu sudah selesai. Kenapa kita terlalu resah dan gelisah dalam hidup ini? Salah satunya coba cek ibadah sholat kita. Kalau ada orang yang seketika dia sholat masih mau melaksanakan maksiat, berarti ada yang nggak betul di dalam sholatnya itu. Gitu saja Pak menilainya. Dan bahkan ketika di hari akhirat itu, orang yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya itu adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya lepas, insya Allah aman ibadah-ibadah yang lain. Puasa aman, zakat aman, haji aman. Tapi kalau sholatnya nggak beres, ibadah lain kena proses lagi tuh. Begitu saja menandainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau orang yang nggak sholat kayak mana Ustaz? Coba tengok niatnya kalau dia nggak sholat. Wak, kenapa nggak sholat? Alah, capek kali aku sholat ini. Wak, yakin sholat itu wajib? Yakin. Cuman aku malas kali bikinnya. Ngantuk kali, besok aja lah sholat itu katanya. Udah, pada saat itu dia masih dikategorikan sebagai muslim, tetapi dia termasuk ke dalam golongan yang fasik. Muslim berdosa, fasik. Jadi masih disolatkan ketika dia meninggal dunia, masih. Karena dia masih muslim. Ada ayat Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun ringan sekali Allah berikan. Kenapa? Kalau di alam ayat itu Allah katakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, gawat kita Pak. Kenapa? Karena mati dalam keadaan muslim itu insya Allah masih bisa. Tapi kita pun nggak tahu kayak mana akhir hayat kita ini. Apakah kita istiqomah dalam agama Islam ini atau tidak? Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Tapi kalau Allah katakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun, belum tentu kita yang hadir semua ini termasuk ke dalam golongan mukminun, orang-orang yang beriman. Tapi kalau dikatakan muslimun, maka insya Allah kita muslim semua ini. Kita melaksanakan sholat subuh. Muslim, orang Islam. Artinya apa? Orang Islam belum tentu beriman, dan orang yang beriman itu sudah pastilah dia dalam keadaan agama Islam. Begitu dia. Jadi Allah katakan demikian. Salat itu kalau dikatakan misalkan, kenapa kau enggak salat? Malas sekali aku salat ini. Nanti ajalah. Salat itu wajib, wajib. Aku tahu salat itu wajib, cuman malas saja aku bikinnya. Masih fasik. Tapi kenapa kau enggak salat? Enggak wajibnya salat itu, enggak adanya salat itu. Pandai-pandaian aja kalian itu. Enggak ada salat itu. Kafir. Hati-hati dengan ucapan itu. Jadi fasik dan kafir tipis saja bedanya. Lantas siapa lagi yang enggak salat? Kaum Syiah. Syiah itu enggak salat. Hati-hati kita Pak terhadap pemahaman kaum Syiah belakangan ini. Terutama yang marak di wilayah-wilayah kampus.
Hati-hati bapak dan ibu yang menyekolahkan, menguliahkan anaknya di luar wilayah Sumatera. Baik itu Jakarta, Jogja, wilayah Jawa. Ini terkadang dia ternyata sudah nikah mut'ah di sana. Bapak dan ibu enggak tahu. Kenapa? Karena enggak perlu wali. Dah, nikah mut'ah itu bapak ibu tahu, itu namanya kawin kontrak. Syiah menghalalkan kawin kontrak. Jadi satu tadi kesesatannya itu adalah tidak mewajibkan sholat. Yang kedua, menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. 1 tahun dikontrak, kalaupun memang cocok lanjut, kalau enggak udah putus begitu saja. Dan itu banyak dari kalangan mahasiswa-mahasiswa. Begitu datang orang tuanya melihat anaknya ke Jakarta sana, ke kosnya, disuruhnya pergi jantan tuh dari rumah tuh. Begitu selesai pulang orang tuanya balik, datang balik jantan tuh ke rumah tuh. Nah, inilah yang bahaya. Kita enggak tahu nikah mut'ah ini. Dah, padahal ibadah yang paling enak itu kan menikah, Pak. Makanya orang ada yang mau sampai tambuh-tambuh dia. Nikah itu kan. Datang orang Syiah, nikah kok pakai kontrak. Nah, ini kan enggak masuk akal. Nah, kalau di kampung-kampung itu, Pak, Bu, itu ada namanya istilahnya kenduri megang. Kalau orang mau puasa itu, Pak ya. Mau puasa, maka dia kumpulkan anaknya, keluarganya, makan bersama. Nah, di sini saya rasa masih ada itu. Nah, kenduri megang namanya. Kumpul anak sama ayah bercengkrama di situ, minta izin mau masuk ibadah Ramadan. Jadi pada saat itu udah kumpul nih, ayahnya sama anak-anaknya. Rupanya mamanya 3 bulan menjelang Ramadan sudah meninggal dunia. Nah, ini kan sedih kali. Mau masuk Ramadan pertama nggak ada mama itu sakit kali rasanya. Terakhir ayahnya bilang sambil nangis, anak-anakku, iya ya, mama kalian udah 3 bulan meninggal dunia. Iya ya, kami udah tahu itu ya. Ayah minta maaf sama kalian atas kesalahan-kesalahan mama kalian ya nak ya. Ikhlaskan kepergian mama kalian. Iya ya, kami udah ikhlaskan semuanya. Kesalahan mama udah kami maafkan semuanya ya. Yang kedua, iya ya, ayah juga mau minta maaf sama kalian, sebentar lagi kan udah mau masuk bulan Ramadan. Iya ya, ayah pula yang minta maaf, kamilah ya yang minta maaf sama ayah. Mana pula ayah? Yang ketiga belum habis rupanya. Ayah ada kenalan janda dekat Sukamaju sana. Katanya orang Jawa pintar masak kayak mendiang mama kalian katanya. Langsung curiga anaknya yang paling kecil. Jadi maksud ayah apa? Maksud ayah habis lebaran ayah mau kawin lagi katanya. Gantian anaknya yang nangis, Bu. Ayah kan kayak gitu enggak sayang sama mama. Pikirannya kok asik kawin aja. Nanti dulu lah ya, enggak enak ditengok tetangga. Masih 3 bulan. Nanti habis lebaran kan 4 bulan kata ayahnya juga. 4 bulan pun ya belum pantas lah ya. Nunggu kuburan mama dulu kering kenapa ya? Gantian ayah yang nangis. Kalau nunggu kuburan mama kalian kering, kapan keringnya? Nanti udah kering hujan basah lagi, udah kering hujan basah lagi. Mampus lah aku nggak kawin-kawin katanya. Malah orang Syiah kawin kok pakai kontrak coba. Ada sini Bapak Ibu Syiah. Nah, jadi jangan diikut-ikut itu. Tidak mewajibkan sholat. Sholat Jumat nggak ada. Syiah. Hati-hati kita ya. Jadi begitu pentingnya ibadah sholat sehingga Luqman mengatakan kepada anaknya, aqimis sholat. Nak, laksanakan sholat. Dah. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, suruhlah orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan laranglah orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, dalam hal ini kita disuruh melalui ayat ini Luqman menyuruh anaknya, kita bisa amalkan bahwa cegah orang untuk melakukan perbuatan maksiat, ayo ajak orang untuk melakukan kebaikan. Kita nggak bisa diam lagi Pak yang namanya dengan maksiat-maksiat ini. Tetapi kan Ustadz ada ayat Quran yang mengatakan innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur, akan musnah. Oh, jangan ke situ dulu nengok ayatnya.
Tapi baca ayat sebelumnya itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Baru innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah yang hak, kalau yang benar itu memang benar, dan yang salah itu memang salah. Dan sehingga maka ada kata-kata waqul, katakanlah. Kalau enggak berani kita menyuarakan kebenaran itu, innal batila kana zahuqa, jangan berharap akan terjadi mimpi di siang bolong. Innal batila kana zahuqa, tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi jangan Bapak Ibu diam ketika melihat maksiat, perzinahan merajalela di mana-mana. Jangan diam dengan hal itu. Enggak apa-apa Ustaz, orang bukan suamiku aja kok. Bukan persoalan itu. Tapi orang yang kita menyaksikan ada maksiat di wilayah kita, ada orang yang melakukan perzinahan di kampung kita, diam kita dengan hal itu semua, maka 40 rumah sekitaran itu maka berpotensi terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan bukan diri kita, karena yang namanya musibah itu, yang namanya bencana itu, dia datang enggak pilih-pilih, rata semua, Pak. Bukan dipilih-pilih, misalkan datang banjir kayak gitu kan. Ayo banjir, wah dihajar banjir. Oh ini BKM masjid, BKM minggir sedikit. Ini rajin ke masjid. Dah terakhir, oh ini ketua wirid, minggir. Ini agen togel, hajar kata. Bukan itu. Tapi kalau yang namanya sudah Allah menurunkan azab, rata semua, tidak ada yang tersisa. Semua akan kena. Yang taat kena, yang maksiat kena. Jadi apakah itu bentuk azab? Tergantung orang yang menjalaninya. Ada dia bentuk musibah, ada dia bentuknya ujian, dan ada dia juga bentuknya azab. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak bisa kita diam lagi dengan hal itu. Harus kita suarakan. Dah. Wasbir ala ma asobak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Bersabar ini Pak, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk bersabar. Sabar ini punya tingkatan. Tingkatannya itu yang paling rendah adalah kematian. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kehilangan nyawa, misalkan anaknya, atau ibu kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, maka itu semua adalah sabar tingkat paling bawah. Bisa bersabar dengan hal itu, jangan merasa hebat, itu sabar paling bawah. Kalau enggak bisa bersabar dengan itu enggak tahu lagi yang bilangnya. Maka itu adalah sabar yang paling bawah, yang kita dituntut untuk bersabar dengan hal itu. Berat Ustadz, ya memang berat. Ya terkadang kita bisa bilang sabar, karena memang musibah itu enggak datang sama kita. Kalau datang sama kita, jangankan mengucapkan sabar, merasakan payah kita, Pak. Betul. Terakhir meninggallah suami ibu tuh. Ditengokinya nangis, dia terbayang dia semasa hidup sama lakinya. Pertama menikah, susah, melahirkan, membesarkan anak bersama-sama, mencari nafkah, membantu suami, menyiapkan hidangan suami. Terbayang dia semua. Netes air matanya, nangis, dan bahkan tidak jarang sampai meraung. Kehilangan itu, karena nyawa. Selama hidup sudah ditemani, dan meninggal, pergi nggak balik-balik. Itu sedih namanya. Makanya sedih itu, rindu itu adalah menahan rasa rindu orang yang sudah tidak ada lagi dengan kita. Dan nggak bisa ketemu. Dan di situ sakitnya luar biasa. Sabar, terakhir datang tetangga. Kak, sabar Kak, iya. Ku tengok abang Kak ya, iya tengoklah abang kau itu. Dibuka sama tetangganya, tengoknya lakinya, pingsan lagi. Dah sabar kakak, sabar. Nggak boleh kakak kayak gitu Kak. Coba tengok Kak, kita kan dah ngaji di Masjid Babus Salam. Janganlah kayak gitu, sabarlah Kak, sabar. Ya kenapa rupanya Kak persoalannya? Iya, aku udah sabarnya aku. Ya nggak boleh kayak gitu, macam nggak pernah ngaji kakak. Coba laki kau yang meninggal, sabar kau katanya. Ya belum tentu juga katanya.
Makanya jangan lancip kali muncung waktu bercakap, sabar katanya. Kayak mana rupanya ceritanya kan kayak gini. Waktu itu kami mau undangan naik kereta Astuti, asal ngentut mati kereta tadi, asal ngentut mati katanya. Dah, jadi terus ya waktu itu hujan gerimis. Terakhir karena hujan gerimis, digasnya kereta tadi agak kencang, aku ketakutan. Karena aku ketakutan, aku pegang perutnya, kena pusatnya, kegelian dia. Terakhir jatuh masuk dalam parit, meninggal dia katanya. Udah, diungkit-ungkit. Sabar. Kemudian kalau misalkan sabar yang paling tinggi itu apa namanya, Ustaz? Sabar yang paling tinggi itu adalah sabar mendalam keimanan kepada Allah. Ibadah kita tuh Pak harus sabar. Nggak bisa nggak sabar. Bangun kita duduk di sini sabar. Ya walaupun terduduk sambil tertidur-tidur nggak apa-apalah. Ya namanya pula tidur yang paling enak kan dalam pengajian. Dalam khutbah Jumat, Pak, enak kali tidur itu. Begitu khotib naik, udahlah mata tertidur, begitu selesai langsung komat. Komat kebas pula kaki, mereng berdiri wak tadi. Dah. Dan syukuri aja, banyak loh Bu, orang yang kaya nggak bisa nikmat tidurnya. Jadi orang yang bersyukur itu, ya dia pokoknya kalau ibu menandakan orang-orang bahagia itu, bapak ibu menandakan orang bahagia gampang, tengok aja waktu tidur. Tenang nggak tidur malam? Kalau tenang tidur, maka udah itu termasuk orang bahagia deh itu. Nah, dalam pengajian aja banyak yang tidur kan? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah jangan tersinggung-tersinggung, Bu. Kemarin ada yang mendengar ceramah saya tersinggung, besoknya meninggal, Bu. Ya biasa-biasa saja ya. Dah. Jadi nikmat sekali. Orang yang bersabar itu adalah yang paling tertinggi tingkatannya adalah mereka yang selalu menahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat harus sabar. Gitu. Enggak bisa salat enggak sabar. Puasa harus sabar. Haji harus sabar. Salat terutama salat tarawih gitu misalkan kan. 23 rakaat. Kena pula imamnya lama. Sabar awak di belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Umat 23 rakaat. Awak dalam masjid begini aja, salah masuk masjid ini. Gawat kali, jam berapa lah mau siap lagi nih? Jam 11 tak siap tak enggak lagi nih. Udah, tarawih. Karena sholat tarawih itu kan dia tergantung bawaan Bilalnya. Nah, kalau Bilalnya dia lambat, berarti ngajak imam lambat. Subhanal malikil ma'bud. Berarti ini ngajak imam lambat ini. Subhanal malikil mawjud. Jelas sekali kol-kolah kubrohnya itu kan. Udah. Terakhir imamnya pun setelah Bilal ngajak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah pula ada di depan. Tapi kalau Bilalnya model setelan lain, mainkan, siap katanya. Mainkan ya lah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yana. Berarti ini ngajak cepat ini. Terakhir imam tadi pun gas lah, udah kayak gini Bilal ngajak cepat, nggak ada cerita. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman. Terakhir selesai, 8:30 siap tarawih. Sama 23 rakaat sama 11 rakaat, selesai sama. Kenapa? Enggak sabar. Tapi kalau ibadah tadi sabar, enak. Puasa itu harus sabar. Siapa yang bilang puasa enggak sabar? Di tengah-tengah teriknya matahari, siang panas luar biasa, keluar awak, jangankan nengok teh manis dingin, Pak. Nengok aqua yang tercampak itu pun selera, Pak. Sangkinkan keringnya tenggorokan ini. Kalau bukan karena nilai-nilai keimanan,
takkan sanggup kita melaksanakan ibadah puasa itu. Karena iman kepada Allah, bersabar kita, tunggu. Belum saatnya aku minum. Belum saatnya aku makan. Sampai kapan? Setelah azan maghrib baru selesai. Menahan itu semua, itu merupakan kesabaran tingkat yang paling tinggi. Iman kepada Allah. Makanya puasa itu harus orang-orang yang beriman. Kalau bukan keimanan, nggak akan bisa kita melaksanakan ibadah puasa itu. Apalagi kita untuk wilayah Medan sekitar kan, makan paling kuat. Orang Medan jangan ditantang makan. Wisata kuliner terbesar di Indonesia itu Medan, Sumatera Utara. Kalau orang Jawa masih sedikit dia makan, Pak. Nah, kalau orang Medan banyak. Saya pernah datang ketemu sama orang Jawa. Jadi waktu itu kawan saya tinggal di Medan. Cuman kuliah di Jawa, lama nyantri di Jawa, mondok di Jawa, terakhir berkeluarga di sana, balik ke Medan ketemu, udah selesai makan. Ayo kita diskusi, ayo kita carilah rumah makan. Ya namanya kita kalau udah diskusi pasti ujung-ujungnya makan gitu. Kalau udah kumpul-kumpul acara apapun di Medan ini pasti ujung-ujungnya makan. Wirid makan. Pengajian, tunggulah nanti kan, aku nggak tahu kan. Kita tengoklah nanti. Dah. Kemudian apa lagi? Arisan, makan. Jangan coba-coba bapak dan ibu menghadirkan orang di kota Medan ini kalau nggak ada makannya. Undangan, makan. Siapa bilang? Ada rupanya orang bikin pesta bulan Ramadan. Begitu begitu masuk bulan Ramadan awak ngundang, wak datang wak ya, ngapain? Aku nikahkan anakku, kok bulan puasa lah, irit biaya wak. Kata. Terakhir begitu datang tamu, terakhir salam, udah tengok-tengokan gitu, nggak ada yang bisa dikunyah, terakhir pulang lagi kan. Memang kurang ajar kali orang dia bikin pesta pula pada saat bulan Ramadan. Dah, terakhir begitu datang kawan saya, dah, ayo kita kumpul makan. Makan, taulah yang makan di rumah makan Padang itu kan Pak, dia kan ada nasi tambahnya itu. Nasi tambahnya itu kan dia piringnya kecil. Nah, begitu dihidangkan semua itu kan sekali hidang itu. Terakhir dia ngambil yang satu piring itu, aku nggak peduli, ku tambahkan lagi yang situlah selesai. Terakhir ditengok dia, habis kau itu katanya, habis lah selesai ini ku bikin, ku bilang. Mak memang orang kuat kali kalian makan ya. Dia cuma itu aja nggak habis. Jangankan ini, 5 kayak gini pun selesai ku bikin, ku bilang. Mana mungkin nggak percaya tes. Terakhir di tesnya, ku selesaikanlah dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selesai. Luar biasa. Orang Medan ditantang makan. Mana bisa? Orang Medan kalau makan nggak nambuh, Pak. Itu penyakitan namanya. Harus nambuh. Makanya suami ibu, kalau ada di rumah, nggak nambuh dia makan. Cek. Sakit abang nih kurasa. Banyak makan. Dah. Lantas bersabar dengan hal itu puasa. Jadi kalau bukan karena ibadah puasa itu perintah Allah, takkan mampu kita bersabar dengan hal itu, Pak. Berat itu ibadah puasa itu, Pak. Itulah untuk orang-orang Medan berat kali. Nah, tapi karena memang itu panggilan Allah, yuk laksanakan puasa, jadi kuat kita. Kenapa beratnya? Coba kalau bapak ibu nggak percaya. Kalau bukan karena niat, nggak akan bisa melaksanakan ibadah puasa tuh. Jam 4 subuh makan ibu. Makan bapak. Nggak ada niat puasa. Saya yakin jam 8 pagi lapar balik bro. Jam 9 lapar lagi dia. Tapi kalau dia ada niat puasa, jam 4 subuh makan sahur, pakai nawa itu, niatnya ibadah puasa, maka insya Allah tahan sampai sore. Kenapa? Dikuatkan dengan yang namanya niat, suges di dalam diri. Berhasil, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Apalah ibadah yang nggak perlu sabar? Perlu, semua ibadah perlu sabar. Mengasuh anak perlu sabar. Mengasuh orang tua perlu sabar. Jadi bukan semata-mata kita tidak ada kesabaran. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah 153 itu, kalau tidak silap saya,
Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah, mintalah kepada Allah dengan ista'inu ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was salah. Dengan sabar dan dengan salat. Jadi disuruh untuk bersabar, disuruh untuk salat. Berdoa juga harus sabar. Ya namanya berdoa. Kalau ya sudah berdoa, kita kan berharap. Yang namanya orang meminta itu kan harus sabar. Sabar kita supaya yang diminta itu mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita maksa dalam permintaan itu, ya jangan harap doa itu akan dikabulkan. Nah, terutama doa-doa berjanji marhaban itu kan, setengah mampus panjangnya itu. Orang mengaminkan, tengoklah kalau berjanji marhaban emak-emak tuh. Dari begini tangan orang, lama-lama enggak juga selesai-selesai. Terakhir turun sedikit. Terakhir turun lagi sedikit. Tengok muncung wak tuh, enggak selesai-selesai lewat nih baca doa. Lama-lama kemari. Kalau kayak gitu, cemana berdoa itu mau dikabulkan? Terkadang kita berdoa itu mengurangkan adab. Jadi kalau orang yang sudah berdoa, maka dia perlu kesabaran di dalamnya. Mengurus anak, sabar. Nengok anak-anak kayak gini, awak bercakap, dia gulung-gulung apa ini, mau kena gini, sabar ini. Gitu. Harus bersabar. Bapak ibu juga demikian. Kalau ada orang tua yang usianya lanjut, sabar. Jadi bukan tidak sabar. Yang namanya orang tua itu kan dia usianya kembali seperti anak-anak. Jadi sikapnya, tingkah lakunya seperti anak-anak. Ya kayak mana anak-anak? Ya buang hajatnya, maaf cakapnya, di tempat tidurnya. Nah itu biasa. Karena sifat anak-anak seperti itu. Dan itu harus sabar. Tidak bisa tidak sabar. Harus memang betul-betul dijalani. Kenapa? Karena itu merupakan kunci dan tiket masuk ke dalam surga. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah ini sebagai penutup ya. InsyaAllah 6:30 kita selesai. Penutup ini dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu Pak, patuh taatnya luar biasa sama mamanya itu. Jadi diperintahkan sama mamanya bilang, Uwais, ya mak, mama pingin kali lah nak berangkat haji. Berangkat haji mak, iya. Padahal posisi mereka itu ekonomi di bawah rata-rata. Susah untuk wilayah itu dan di kota Yaman termasuk orang yang paling susah Uwais itu. Nah, kemudian apalagi Uwais itu jauh dari Yaman ke Madinah, ke kota Mekah. Mau naik apa? Tapi Uwais nggak mikir-mikir, Pak. Uwais itu cuman bilang sama mamanya, "Ya, Mak, kita berangkat haji, Mak." Terakhir dia gendong anak keledai, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, terus berulang-ulang. Sampai tiba masanya bulan haji, dia gendong mamanya sampai ke kota Mekah. Dia bawa itu mamanya melaksanakan ibadah haji. Sampai di kota Mekah, berhadapan dengan Ka'bah, Uwais hanya berdoa, "Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa ibu, ya Allah ya Tuhan, berkahi ibu, ya Allah ya Tuhan, rahmati ibu." Berdoa ibu, ibu, ibu. Dan Uwais lupa berdoa untuk dirinya sendiri, sangkinkan seringnya dia berdoa untuk ibunya. Kenapa itu? Lantas ibunya tanya sama Uwais, "Uwais, kau berdoalah untuk dirimu nak. Janganlah kau berdoa untuk mama aja. Dari tadi mama dengar kau berdoa untuk mama aja." Apa kata Uwais? "Mak, cukup ridho mama lah yang mengantarkan aku ke dalam surganya Allah itu." Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbirul Ghafilin mengatakan bahwa orang yang kurang mendoakan orang tuanya sehari semalam 5 kali termasuk ke dalam golongan anak-anak durhaka. Jadi harus sering Pak mendoakan orang tua. Terutama yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sama baktinya. Kalau yang masih hidup, bahagiakan. Itulah yang dimaksud dengan birrul walidain wabil walidaini ihsana. Selama dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kirimlah Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, warhamhu, wa'afihi, wa'afanhu. Itu dikirim. Siap sholat, bacakan Fatihah, doakan. Tidak putus itu. Dah. Kemudian, lantas singkat cerita, minta izinlah Uwais itu pergi ke kota Madinah. "Mak, izinkanlah aku mak ke kota Madinah." "Ngapain nak?" "Aku rindu kali sama Rasulullah."
mau bertemu dengan Rasul. Ya, tapi jangan lama-lama ya, kita mau balik lagi ke Yaman. Nah, kira-kira gitulah dialognya. Terakhir nyampe di kota Madinah, sayang Rasul nggak ada di Madinah karena Rasul berperang. Uwais hanya bertemu dengan Aisyah, istri Rasulullah. Terakhir disampaikan, Rasul sedang berperang. Kalau begitu apakah memang mau menunggu? Uwais terpikir, mamanya udah nunggu di kota Makkah, mau balik ke Yaman. Ya sudahlah, sampaikan saja salamku kepada Rasulullah dan aku harus kembali ke kota Yaman karena ibuku sudah menunggu di Makkah. Balik lagi Uwais dengan sedih, tidak bertemu dengan Rasul, nyampe lagi di kota Makkah, berangkat langsung pulang ke Yaman sehingga Rasulullah pulang. Sampai di kota Madinah, dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada yang menanyai aku selama aku pergi? Lantas Siti Aisyah mengatakan bahwa ada ya Rasulullah, diceritakan ciri-cirinya cukup. Aisyah, aku sudah tahu siapa yang datang itu. Yang datang itu adalah Uwais Al-Qarni, makhluk yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Penduduk langit selalu menyebut-nyebut nama Uwais. Malaikat selalu membangga-banggakan Uwais Al-Qarni. Tapi nggak terkenal di bumi. Karena ada golongan manusia rupanya kayak gini, Pak. Nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ada orang terkenal dia di bumi, tapi nggak terkenal di langit. Yang paling gawat yang ketiga, nggak terkenal di bumi, nggak terkenal juga dia di langit, gitu kan? Dah, jadi Uwais itu terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Apa yang mengakibatkan dia terkenal di langit? Apa karena sholatnya? Tidak. Puasanya? Tidak. Hajinya? Tidak. Sedekahnya? Tidak. Yang mengakibatkan dia terkenal di langit itu adalah karena baktinya kepada ibunya. Dan itu harus sabar. Kalau enggak sabar, enggak bisa mendapatkan surga, harus sabar. Karena tahan dengan itu semua, ya artinya bisalah meraih kebahagiaan-kebahagiaan melalui pesan Luqman ini. Laksanakan sholat, suruh orang untuk melakukan perbuatan baik, larang orang untuk melakukan perbuatan yang buruk, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, dan sesungguhnya itulah azam, itulah yang diwajibkan Allah kepadamu. Oleh karena itu, ini semua merupakan pelajaran bagi diri kita daripada mutiara-mutiara hikmah Luqman yang bisa kita ambil intisarinya melalui pengajian subuh yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Saya persilahkan. Ya, persilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ustaz mengenai ajaran hikmah dari surah Luqman ini. Nggak ada, Pak? Bawaannya mau marah aja lah ya. Mungkin satu, Pak Ustaz. Iya. Tadi dikatakan bahwa zamannya Luqman, zamannya Nabi Adam itu sudah diberikan untuk sholat. Kira-kira bentuk sholatnya sama dengan yang kita lakukan hari ini? Baik, berdasarkan riwayat yang saya baca tadi, bahwa bentuk solat pastinya sama atau tidak dengan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad terhadap kita ini, kita tidak tahu pasti atau tidaknya samanya bacaannya, rukunnya, syaratnya. Tetapi solat yang dilaksanakan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa dan Nabi Musa pada saat itu sama waktunya. Jadi subuh sama waktunya, zuhur sama waktunya, asar sama waktunya, sehingga ulama mengatakan bahwa solat yang dilaksanakan oleh Nabi dan Rasul waktu itu sudah pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, dan risalah solat melalui peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada. Karena solat itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab penjelasan tentang Isra Mi'raj itu 50 kali sehari semalam. Apa saja nama-namanya kita nggak tahu, karena belum sempat disyariatkan. Bertemu dengan Nabi Musa, terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah sehingga dikurangi menjadi 5.
Dan ternyata 5 solat itu, 5 waktu itu pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Wallahu alam. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau 50 yang disyariatkan, wah, sibuk sekali kita, Pak ya. Sebentar-sebentar baru siap solat, buka mukena, solat lagi. Udah ajan lagi. Terakhir ajan aja lah kerjaan orang nih. Nggak bisa kita kerja apa-apa. 5 kali aja berat kali kita, Pak. Solat apalah ya kira-kira paling berat? Yang paling berat solat itu bagi orang-orang munafik adalah solat subuh dan solat isya. Semua berat Ustadz, jangan pula semua berat kan. Orang-orang munafik itu subuh dan isya. Subuh itu waktunya orang sedang istirahat, sedang tidur. Solat isya itu orangnya sudah capek dalam pekerjaan keseharian. Tapi sebenarnya Pak, Allah itu melaksanakan waktu solat, mengatakan waktu solat itu. Waktu-waktu itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu solat itu sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Jadi bukan Nabi yang menetapkan waktu solat itu, tapi Allah. Dan ajaibnya Allah menciptakan waktu solat bagi semua manusia itu tidak pernah mengganggu aktivitas manusia. Solat subuh misalkan Pak. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa nggak sholat? Alah nggak sempat Ustadz. Kenapa nggak sempat? Cari mau ke pajak lah, mau kerja lah, mau ke kantor lah, sedang dalam pekerjaan. Nggak ada itu. Allah itu menetapkan waktu sholat itu tidak mengganggu aktivitas manusia kalau orang itu menjalankan roda-rodanya dengan baik dan benar. Subuh misalkan, belum ada perusahaan yang buka waktu subuh. Nggak ada. Sekolah ada yang buka subuh, nggak ada. 7:30 masuk. Kantor jam 8. Subuh nggak ada mengganggu. Orang belum ada mulai beraktivitas. Mau beraktivitas iya. Jam 4 subuh cepat bangun. Kemudian sholat subuh. Setelah itu baru mulai beraktivitas. Nggak ada mengganggu aktivitas manusia. Tapi kalau karena malas, iya. Sholat zuhur nggak mengganggu aktivitas. Siapa bilang mengganggu aktivitas? Sholat zuhur semua perusahaan berhenti untuk makan siang. Jadi nggak ada itu. Kalaupun orang-orang mohon maafnya non muslim, dia tidak melaksanakan sholat, tapi dia istirahat. Istirahat ngapain? Makan siang. Jadi istirahat makan siang itu bisa dilaksanakan sholat zuhur. Sholat asar. Sholat asar tidak mengganggu pekerjaan manusia. Kalau yang kerja di kantor, asar itu udah selesai bekerja semua. Nggak ada lagi yang kerja itu, udah siap. Dan waktunya bisa sampai menjelang maghrib. Jadi sholat asar nggak mengganggu aktivitas manusia. Sholat maghrib, orang semua udah nyampe rumah. Kalau memang masih ada dalam perjalanan, singkat sekalinya waktu maghrib itu. Nggak ada lagi yang dalam pekerjaan itu, maghrib. Selesai semua, berhenti. Kalaupun orang yang nggak sholat, dia sudah mandi tuh, maghrib. Sholat isya lagi, orang udah sampai rumah semua. Waktunya panjang, sampai menjelang subuh. Dan bisa juga tengah-tengah malam dilaksanakan. Cuman karena memang persoalan malas, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak sempat sholat karena mengganggu aktivitas manusia, pembohong besar manusia itu Pak. Selesai. Aku bukan marah, semangat.